Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya minta maaf, ini Pak Direktur kami, Pak Roni, harusnya yang akan mempresentasikan pada pagi ini Pak. Tapi di KPK itu kalau jadwal itu kayaknya hanya Tuhan yang tahu deh. Detik-detik terakhir 10 menit sebelum kesini ada penugasan dan terpaksa saya harus mewakili beliau. Baiklah, saya Niken Aryati Pak dari Litbang KPK. Jadi kami di KPK ini terdiri dari berbagai macam kedeputian. Nah, saya di bagian deputi pencegahan. Jadi kalau yang biasa diekspos oleh wartawan, masuk ke media elektronik dan lain-lain, yang diekspos biasanya penindakan. Tapi sebenarnya kami melakukan fungsi-fungsi pencegahan. Di bawah deputi pencegahan ada Direktorat Litbang. Di situ saya dan teman-teman, Pak Wawan, Pak Erlangga. Ini saya bawa teman-teman semua biar bisa mendengar karena ini kan forumnya diskusi ya Pak. Jadi kami saat ini sedang melakukan kajian betul tentang jaminan kesehatan. Dan di Litbang ini kami melakukan beberapa kajian, banyak kajian. Tahun ini kami ditugaskan untuk melakukan kajian kesehatan. Mungkin bisa lanjut Mbak. Ya, ini 3 agendanya, lanjut aja. Ya, next. Ya, ini saya hanya menggambarkan sedikit bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Meskipun KPK sudah bertahun-tahun, dari 2006 kami efektif ada, tapi ternyata peringkat korupsi Indonesia, persepsi korupsi Indonesia masih di bawah dengan Timur, bahkan lebih buruk daripada Timor Leste. Jadi ini kita sekitar tahun 2012 peringkat 118 dari 180-an negara yang disurvei. Nah, meskipun belum ada hubungannya tentang secara statistik saat ini memang belum terbukti bahwa korupsi itu langsung berhubungan terhadap derajat kesehatan atau perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Tapi faktanya kalau di Indonesia memang kita dengan tingkat korupsi yang rendah, tingkat korupsi yang tinggi, peringkat yang rendah, kita di HDI-nya juga rendah. Di tahun 2012 kita masih peringkat 121 dari 189 negara. Beberapa indikator kesehatan kita juga masih sangat buruk, misalkan tingkat kematian ibu dan lain-lain. Nah, ini saya cuma menggambarkan bahwa dengan korupsi yang tinggi, doing business, masalah bisnis dan kesehatan kita juga masih yang parah. Di ini sebenarnya saya lupa update untuk survei dari Political Economy Risk Consultancy yang di Hong Kong. Kita tahun 2013 agak lumayan meningkat. Dari 13 negara kita peringkat 12, sedikit lebih baik dari India. Karena katanya KPK Indonesia lebih banyak bekerja, jadi persepsinya sedikit lebih baik dibandingkan India. Mungkin lanjut aja Mbak. Ini beberapa definisi tentang korupsi. Sebenarnya bla 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 korupsi, intinya korupsi itu yaitu sebenarnya kalau saya lebih setuju yang bahasa Latinnya corruptio gitu. Buruk. Pokoknya semua yang busuk itu tuh korupsi lah. Dengan polesan berbagai macam kalimat-kalimat hukum, tentu intinya pembusukan gitu, rotten, busuk. Jadi kalau menurut Pak Bibit itu dulu pimpinan KPK jilid 2 yang dulu ada 4 kenapa korupsi itu terjadi, yaitu ada desire to act, niatnya ada, kalau bahasa hukumnya itu ada mens rea-nya, emang niatnya emang udah jelek dari awal. Kemudian ada kemampuan untuk berbuat korupsi, ability to act. Jadi biasanya pelaku korupsi itu atau pelaku fraud itu adalah orang-orang yang mampu. Kalau dia nggak punya pikiran, nggak punya ide, nggak punya taktik, nggak punya strategi, itu nggak bisa biasanya. Jadi memang orang-orang yang pinter lah yang bisa melakukan korupsi. Kemudian ada peluang untuk melakukan, ada opportunity to do. Terus yang keempat ada target, alias ada uang. Mungkin saya bilang Timor Leste lebih bagus dari kita ya karena nggak ada uang yang bisa dikorupsi gitu. Kalau Indonesia lebih banyak uang, jadi targetnya lebih banyak. Itu mungkin gambaran tentang kondisi kita. Lanjut Mbak. Nah ini saya ingin menggambarkan sedikit tentang dampak korupsi. Ini ada salah satu pakar dari ekonomi UGM, Pak Profesor Pradiptyo ya. Beliau pernah menghitung dampak dari korupsi itu. Misalkan dari data empirik 542 pelaku korupsi, berdasarkan perhitungan JPU biasanya kalau dalam tuntutan di persidangan itu telah menimbulkan kerugian sekian-sekian, hambalang merugikan keuangan negara sekian-sekian-sekian. Kemudian dijatuhkan vonis, ternyata pengembaliannya hanya 5,32 T, tidak sampai 10%. Itu uang yang bisa ditarik kembali. Itu yang real. Belum lagi kos-kos yang lain.
implicit cost-nya, misalkan kalau misalkan raskin tidak diberikan kalau misalkan vaksinnya salah, kalau misalkan pelayanan kesehatan tidak diberikan, itu kan dampak implicit cost-nya sangat besar. Belum lagi cost in anticipation of corruption. Ngejar Nasarudin ke Amerika Latin itu berapa udah cost-nya kan. Nah itu salah satu dampak korupsi yang banyak yang memang belum digali. Dari yang ini aja kita hanya bisa membalikan 7% dari kerugian yang sudah ada. Jadi kalau terjadi korupsi, kerugiannya bisa berpuluh-puluh kali lipat, dan KPK sekarang sudah mulai menghitung berapa biaya sosial yang dikeluarkan ketika terjadi satu indikasi korupsi. Lanjut. Nah ini kami juga di Litbang melakukan survei persepsi masyarakat. Menurut masyarakat, ini terakhir tahun 2010, seperti apa dampak korupsi bagi masyarakat. Ternyata layanan kesehatan itu juga dirasakan berdampak besar. Jadi korupsi itu dirasakan masyarakat berdampak besar terhadap pelayanan kesehatan. Ketika masyarakat merasa sulit mendapatkan layanan kesehatan, pikirannya ini pasti ada korupsi. Atau sebaliknya, kalau ada korupsi pasti ini nanti layanan kesehatan kita pasti berkurang. Jadi ini salah satu survei yang kita lakukan. Lanjut aja Mbak. Nah ini, di KPK kami menerima berbagai macam aduan, puluhan ribu aduan dalam setahun. Dan juga kita sudah mengidentifikasi aduan-aduan terhadap dugaan korupsi di sektor kesehatan. Umumnya yang diadukan itu berupa penyelewengan APBN, APBD, di Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, kemudian adanya intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan dan Askeskin, kemudian banyaknya pungli dari Dinas Kesehatan, biasa di layanan-layanan yang langsung berhubungan dengan publik, ada pemotongan dana bantuan, kemudian biasalah pengadaan barang dan jasa, terutama alat kesehatan, penyalahgunaan keuangan rumah sakit, itu juga diadukan ke kita. Kemudian adanya klaim palsu dan penggelapan dana asuransi itu oleh oknum puskesmas dan RSUD, penyalahgunaan fasilitas kesehatan dan lain-lain. Cuma karena KPK ini kita memiliki keterbatasan sumber daya dan lain-lain, kemudian juga dalam pemilihan penindakan yang harus diambil kita ada beberapa kriteria, misalkan jumlahnya harus besar, melibatkan prominent people, melibatkan orang-orang yang penting. Kalau misalkan semua ditangani oleh KPK tidak akan kepegang. Jadi ini mungkin kita kerjasama dengan instansi lain untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut. Nah ini sedikit tentang fraud. Kalau fraud menurut Associate Certified Financial Examiner ya, kos jadi lupa. Fraud examiner itu fraud is any intentional act or mission designed to deceive others resulting in the victim suffering a loss or the perpetrator achieving a gain. Jadi tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atas kewenangan yang dimiliki. Jadi hampir sama seperti yang tadi definisi dari Pak Bibi tadi. Nah, di sini unsur-unsur fraud biasanya ada janji, ada kesengajaan, ada kepercayaan yang dilanggar, ada korban, ada pihak yang dikorbankan, dan ada kerusakan atau kerugian yang terjadi. Mungkin ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Yunita tentang bagaimana fraud itu. Bisa lanjut. Nah ini dari literatur saya mengambil tentang tipikal fraud dari kesehatan. Misalkan klaim palsu, terus pengelabuan, terus cover up, terus janji yang menyesatkan, kemudian atas layanan dan atas suatu nilai. Mungkin bisa diteruskan aja. Nah ini kami tahun ini seperti yang sudah saya sebutkan bahwa di tahun 2011 sampai 2015 kesehatan itu menjadikan salah satu fokus dari KPK. Selain ketahanan pangan, mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan bagaimana kiprah KPK di masalah komoditas daging sapi, kemudian ketahanan energi di sektor migas, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Saat ini juga kesehatan. Karena kenapa? Karena kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak dan jumlah anggaran kesehatan kita lihat juga semakin lama semakin besar. Anggaran di Kementerian Kesehatan juga meskipun ditarik dimasukkan ke BPJS dia juga tetap meningkat signifikan. Kemudian ada BPJS yang akan mengelola dana yang cukup besar sekitar 30 triliun per tahun dan akan terus meningkat. Kemudian yang ketiga juga seperti yang disebutkan Prof. Laksono tadi bahwa ada fraud, banyak sekali fraud karena melihat di Amerika berarti 3% ya, saya kerendahan 2%, 3-10% tadi, dan sudah merupakan ranah FBI karena merupakan dana-dana yang digunakan dana-dana federal. Dan yang pasti kalau di KPK kayaknya setiap tahun tuh selalu ada kasus yang diangkat dari kesehatan, pengadaan barang dan jasa, ada terus setiap tahun yang di pusat maupun di daerah. Kayaknya tidak pernah absen gitu. Kalau kesehatan, pendidikan tuh selalu ada. Lanjut.
karena langganan Pak, jumlahnya besar. Nah ini bisa terus Mbak. Nah ini tadi mungkin secara garis besar kan terpaksa, memaksa, dipaksa kalau bahasanya. Jadi by need, by greed, by system. Nanti BPJS itu seperti apa? Apakah by system, apakah by need, apakah by greed? Mungkin dari sekarang kita bisa memetakan risiko-risiko dari fraud itu sendiri. Kalau misalkan corruption by need ya itu pasti dari reformasi birokrasi. Sebenarnya KPK juga melihat tidak semata-mata korupsi yang disebabkan oleh by need. Misalkan contoh, saya pernah melakukan kajian imigrasi, wajar aja di bandara itu banyak sekali pungli. Misalkan petugas imigrasi gajinya yang baru-baru itu 1,5 juta, 1,8 take home pay-nya. Dia jalan dari rumah menuju bandara buat ongkosnya aja udah 800-900 ribu. Buat makannya gimana? Dan lain-lain gimana? Itu otomatis akan mendorong ini ada terpaksa corruption by need, dan itu memang harus diperbaiki. Kalau ditangkepin semua nggak akan selesai. Tangkap lagi muncul lagi, tangkap lagi muncul lagi. Jadi bukan itu solusinya. Itu memang kita petakan. Kemudian by grade. Kalau ini memang udah nggak ada ampun lah ya. Berapa gajinya kepala SKK Migas, kemudian ketua MK dan lain-lain. Itu sudah by grade dan memang harus dilakukan penindakan. Yang ketiga corruption by system. Tidak ada sistem yang melindungi. Jadi kalau saya menggambarkan yang paling gampang itu misalkan kita di rumah ada asisten rumah tangga, kita taruh uang 100 ribu di atas meja, diemin aja itu uang. Sehari nggak diambil, 2 hari nggak diambil, 3 hari mungkin hilang. Diemin aja dulu, diemin, hilang kan, taruh lagi. Nanti 2 hari hilang. Terus ditaruh itu kan itu tidak ada sistem, tidak ada alert, siapa yang ngambil, dan tuh namanya dipaksa, mau nggak mau. Pertama nggak ada kebutuhan, pertama saya nggak serakah, tapi karena sistemnya tidak ada, jadi peluang itu dibentuk dari sistem. Nah ini harus kita cegah seperti itu. Mungkin dari nanti BPJS kedepannya harus dibuat kerangka atau sistem yang baik, SOP yang baik untuk melindungi supaya tidak terjadi. Ini karena stupid ini corruption based system menurut saya. Atau memang sengaja dibuat. Kalau dibuat memang itu udah ada niatnya, ada mens rea-nya, ada niat jahatnya. Mungkin lanjut Mbak. Nah ini kalau kami melihat dari UNCAC ini United Nations Convention Against Corruption, kita sudah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 2006 kalau nggak salah. Itu artinya Indonesia sudah harus melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk mewujudkan apa-apa hal-hal yang ada di UNCAC. Nah untuk kesehatan yang menjadi perhatian contohnya adalah adanya abuse of power and discretion. Kita tahu namanya dokter punya otoritas medis bahwa menurut saya, analisis saya, kondisi pasien seperti ini, dan itu kan sebenarnya power juga, diskresi. Ya kalau menurut Lord Ackington yang lama itu kan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau diberikan power tanpa diberikan diskresi yang tidak ada batas, tidak ada ruang untuk check and balance, itu sangat rawan sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang kedua conflict of interest. Mungkin ada situasi-situasi yang bisa menjebak profesi kedokteran ini masuk ke dalam conflict of interest, hubungan dengan industri farmasi dan lain-lain. Kemudian state capture corruption. Mungkin ini adalah korupsi yang disebabkan oleh perundang-undangan. Misalnya privatisasi rumah sakit, saya nggak tahu, belum dikaji juga. Tapi biasanya dalam semua sektor ada beberapa hal tentang state capture corruption. Kemudian yang keempat ini unholy alliance, pemufakan jahat antara profesi kedokteran dan pelaku kejahatan. Jadi misalkan adanya izin berobat ke Singapura. Yang mengeluarkan siapa? Dokter juga kan. Ketika dikeluarkan di Singapura, tidak bisa di treatment di Indonesia, harus di sana bla bla bla. Berapa lama? 3 hari. Nggak bisa 3 hari, harus seminggu, harus sebulan. Lama-lama hilang. Nah itu kan pemufakatan jahat yang harus dicegah dan merupakan tantangan di sektor kesehatan. Lanjut Mbak. Nah ini sebenarnya penyalahgunaan otoritas medis untuk melindungi pelaku kejahatan sebenarnya sudah jelas di Undang-Undang 20/2001 ini di pasal 21 dan pasal 12. Ini bisa dikenakan karena perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, terdakwa, diancam, bla bla bla.
Nah, sebenarnya KPK sudah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan MOU dengan ID. Mudah-mudahan ini bekerja efektif. 11 Mei 2012 untuk penilaian medis dan second opinion terhadap saksi, tersangka, dan terdakwa untuk mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan tadi. Bisa terus? Ya, ini sebenarnya beberapa langkah untuk menciptakan public trust. Mungkin dengan adanya peer review, kemudian adanya penegakan hukum dan pengawasan masyarakat. Intinya tadi lah check and balance gitu antara diskresi dan yang diawasi. Karena menurut saya sebenarnya apa sih yang dirusak oleh korupsi itu sebenarnya keberadaan organisasi itu sendiri. Misalkan aparat penegak hukum melakukan korupsi, dia nggak bisa menegakkan hukum, jadi buat apa ada? KPK tidak bisa memberantas korupsi, ya buat apa ada? Karena korupsi meniadakan keberadaan. Dokter karena korupsi tidak menyehatkan, atau rumah sakit karena ada korupsi tidak mampu menyehatkan, itu ya udah kedukun aja, siapa aja yang bisa. Lama-lama menghilangkan keberadaan dari instansi tersebut karena hilangnya trust. Jadi kalau kita sudah kehilangan trust susah. Jadi memang secara individu maupun secara kelembagaan trust itu harus ada dari masyarakat. Bisa lanjut. Nah, ini secara umum strategi KPK secara umum seperti ini. Kita petakan dulu, kemudian kita implementasikan program-program pencegahan sambil terus dilakukan evaluasi, deteksi dan pengawasan, baru yang terakhir dilakukan penindakan. Mungkin secara spesifik lanjut. Ini, nah ini kita tadi terus. Nah, ini ya. Terus Mbak. Nah, ini saat kita melakukan pemetaan untuk BPJS ini secara umum strateginya seperti ini Bu, Pak. Jadi tahun 2013 kita melakukan kegiatan kajian jaminan kesehatan. Saat ini sedang ongoing, belum selesai, mungkin awal-awal Januari atau akhir Desember bisa kita sampaikan ke publik. Ini mungkin saya membawa teman-teman di sini karena nanti kita ingin mempelajari yang mendapatkan informasi seperti apa BPJS ke depan dari berbagai macam kalangan. Tujuannya itu kita melakukan pemetaan dan analisis terhadap titik-titik yang berpotensi terjadinya TPK. Seperti apa tadi? Apakah kemungkinan dengan kondisi sekarang corruption by systemnya ada nggak? Corruption by need-nya ada nggak? Corruption by greed-nya di mana aja gitu? Itu mungkin bagian dari tujuan kami melakukan kajian. Kemudian yang kedua, Mbak, memberikan saran kepada pemerintah untuk mencegah, diambil dan dilaksanakan kebijakan yang berpotensi terhadap terjadinya TPK. Karena kami sebenarnya di amanah Undang-Undang KPK di pasal 14 memang jelas di situ. 14A melakukan kajian dan review terhadap sistem administrasi pemerintahan, B memberikan rekomendasi atas hasil kajian tersebut, C menindaklanjuti implementasi dari kajian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga kita mengajak mendorong keterlibatan masyarakat. Memang sudah karena KPK itu tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu bersama-sama, makanya kami juga diminta untuk terus bekerja sama dan mendorong keterlibatan masyarakat umum, sivitas akademika, universitas, profesional, siapapun untuk bersama-sama memantau dan mengawasi pelaksanaan Jamkesmas. Jadi memang sudah sesuai lah dengan diskusi kita kali ini. Kemudian dari ruang lingkup kajian ini kita di 3 aspek, yaitu dari kepesertaannya, dari pembiayaannya, dan yang ketiga dari layanan dan pengawasannya. Kepesertaannya kalau setiap saya melihat membaca audit-audit BPK atau kajian dari universitas atau lembaga penelitian, umumnya biasanya di 3 hal ini. Kepesertaan, banyak yang tidak harus ya, bukan ya apa istilahnya exclusion, error atau inclusion error dari jumlah kepesertaannya, kemudian biayanya, kemudian layanannya seperti apa. Lanjut. Nah, setelah dilakukan pemetaan, kemudian tadi saya sebut kita merumuskan rekomendasi dalam bentuk untuk membangun program pencegahan korupsi yang dilakukan BPJS ke depannya. Nah, rekomendasi tersebut disusun dalam rencana aksi yang nantinya akan dimonitoring oleh KPK dalam implementasinya. Tentunya dalam hal monitoring ini KPK tidak bekerja sendiri, mungkin kita bisa bekerja sama dengan stakeholder lain untuk melakukan monitoring. Dan mungkin rencana aksinya bisa disusun bersama-sama sepanjang BPJS-nya bersedia ya. Biasanya karena KPI ini pencegahan ya voluntary. Tapi kalau biasanya kami melakukan itu tapi tetap melakukan proses monitoring. Karena di dalam, saya lupa tadi, di dalam pasal 14 itu ada pasal
ketika lembaga yang diminta untuk melakukan implementasi tersebut tidak mengindahkan saran dari KPK, KPK berhak melaporkan ke Presiden, ke DPR, dan ke BPK untuk ditindaklanjuti. Untuk beberapa kasus kami sudah pernah melaporkan beberapa instansi karena tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dari KPK. Beberapa hal nggak usah diberikan rekomendasi, langsung masuk ke area penindakan. Kemudian yang ketiga biasanya sih rekomendasi generik dalam membangun program pencegahan korupsi secara umum. Saya yakin mungkin PT Askes sebagai cikal bakal BPJS sudah ada beberapa hal yang dilakukan dalam ranah ini, mungkin ya kode etik, terus ada agent of change-nya, mungkin membangun program pengendalian gratifikasi, ada perbaikan di pengadaan, membangun whistleblower, dan beberapa hal lain. Lanjut. Nah, ini saya sedikit ada gambaran tentang program pencegahan korupsi. Ini pakai survei dari Global Fraud Study dari ACFE juga tahun 2012. Ternyata meskipun kode etik, kalau kami kan ya meyakini harus ada kode etik, whistleblower dan lain-lain, ada internal audit, ada external audit. Ternyata menurut survei terakhir yang paling baik itu manajemen review ya. Jadi review dari pihak manajemen sendiri dianggap sebagai alat pencegahan kecurangan yang paling efektif dari survei ini. Karena dia bisa mengurangi sampai 45,9% dan angka deteksinya juga lebih cepat dibandingkan kalau external audit. Karena yang tahu kan kalau istilahnya ini kan pengawasan melekat, ya yang tahu kerjaan anak buahnya kan atasan, manajemennya. Tapi itu syaratnya harus satu, leadershipnya harus bagus, leadernya harus berintegritas gitu. Kalau yang jadi masalah kan di Indonesia ini orang-orang yang harusnya bertugas untuk mengontrol atau melakukan fungsi pengawasan terhadap titik-titik lemah, malah justru dia pelakunya gitu. Harusnya orang-orang yang bisa mencegah malah dia yang ada di situ. Nah, itu yang berat di sini. Nah, ini mungkin ini karena banyak di luar, ya dia masih seperti ini. Lanjut. Nah, ini setelah dibangun program pencegahan korupsi baru dilakukan deteksi, pengawasan, dan evaluasi. Nah, masalahnya ketika kami membaca ini, kami melakukan kajian untuk pengawas eksternal BPJS ini tuh sebenarnya siapa gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini kan di sini, ini sebenarnya pertanyaan yang nantinya mungkin akan dijawab sedikit demi sedikit dari proses diskusi ini. Kalau dari BPK kan di Undang-Undang 15/2004 kan terlihat itu mereka berhak melakukan pengawasan keuangan negara, pengawasan kinerja. Tapi di OJK juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dan perasuransian, pasal 6 Undang-Undang 21/2011. Sementara di Undang-Undang 24/2011 disebutkan pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen. Jadi ruang lingkup pembagian pengawasannya itu seperti apa gitu. Ini sebentar lagi udah bulan November, tinggal 2 bulan 3 bulan lagi. Kemarin ini ada yang dari OJK. Kemarin kami ke OJK, jadi Pak, wah ini nanti akan ditentukannya kapan? Siapa yang menentukan? Itu mungkin jadi pertanyaan kita semua, sehingga saya masih kasih tanda tanya di sini, bingung juga. Itu harus ada pembagian yang jelas. Lanjut. Nah, ini terakhir baru penindakan. Untuk menimbulkan efek jera ya harus dilakukan. Ini tidak hanya penindakan, sebenarnya penindakan itu tidak menimbulkan efek jera aja, tapi sebenarnya ada masalah reward juga. Pemberian reward itu kan sebenarnya bagian dari penindakan kalau ada yang ini yang baik. Itu mungkin dari saya, Pak. Mungkin ada sedikit company profile, pesan-pesan sponsor bahwa seperti apa KPK itu dan bagaimana KPK tidak bekerja sendiri. Mungkin sekitar 6 menit ya, Pak, sedikit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bui. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan. Ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish. Pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas. Kemanapun koruptor bersembunyi, akan terus dilacak dan dikejar. KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan.
Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat. Di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah. Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism. Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal. Cara lainnya adalah dengan mengikis niat untuk korupsi. KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu
Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya. Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.